Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana membangun tol dalam kota Medan untuk mengurai kemacetan. Ditaksir proyek pembangunan ini akan memakan biaya lebih dari 7 triliun rupiah dan ditargetkan akan rampung pada tahun 2023 mendatang. Uji kelayakan pun tengah dilakukan. Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, ditargetkan dalam waktu 4 tahun ke depan akan memiliki infrastruktur baru pengurai kemacetan, yakni jalan tol dalam kota. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bahkan menyatakan pembangunan jalan tol dalam kota akan dipercepat dan dimulai pada Februari 2020. Mengatasi kemacetan di Kota Medan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara sepakat dengan pemerintah kabupaten dan kota yang ada di sekitar Kota Medan untuk membangun jalan tol di dalam Kota Medan sepanjang 30,97 km. Pembangunan jalan tol akan dibagi menjadi 3 seksi. Seksi 1 dari Helvetia menuju ke Titik Kuning sepanjang 14,28 km. Seksi 2 akan dibangun dari Titik Kuning menuju ke Pulau Brayan sepanjang 12,44 km dan seksi 3 akan dibangun dari Titik Kuning menuju ke Amplas sepanjang 4,25 km. Hingga saat ini, proses pembangunan sudah berada di tahap studi kelayakan dan direncanakan akan dibangun pada tahun 2020 mendatang dan memakan anggaran sekitar 7 triliun rupiah. Pembahasan rencana pembangunan tol dalam Kota Medan sudah dimulai sejak awal tahun 2019. Bahkan tak tanggung-tanggung. Nantinya jalan tol juga dapat dilalui pengendara sepeda motor sepanjang 23 km. Jalan tol di Kota Medan? Enggak. Kalau misalnya dibangun, Bapak setuju atau enggak? Bisa-bisa aja setuju. Asal untuk terbaiknya nggak masalah. Nggak tahu pula. Tapi dengar-dengar ada. Ya, dari Medan ini ke Lubuk Tanjung Merauke terus gitu. Kalau misalnya dibangun jalan tol di Kota Medan, setuju nggak? Setuju. Kenapa? Ya, itu supaya lebih mudah lagi berjalan, nggak macet. Sementara itu, pihak Kota Medan dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda mengungkapkan belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pembangunan tol sepanjang 30,97 km ini. Bahkan informasi mengenai titik lokasi pembangunan dan siapa pemegang proyek belum diterima pihaknya. Kalau secara detail belum ada, hanya beberapa rapat umum aja, teknisnya belum. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi masih secara umum gitu, belum ada detailnya kira-kira bagaimana konsep-konsep yang akan dilakukan. Memang kita dengar konsep-konsepnya itu ada KPBU, ada swasta, mungkin nanti juga ada mungkin ya provinsi sendiri yang menangani, tapi itu pun belum, kayaknya belum ada positifnya yang mana akan, karena kan masih menunggu kajiannya itu. Selain itu, Irwan menjelaskan efektif atau tidaknya pembangunan tol dalam kota untuk mengurai kemacetan di Kota Medan masih harus menunggu hasil dari studi kelayakan yang saat ini masih berlangsung. Dia juga berharap Pemkot Medan disertakan aktif dalam pembahasan studi kelayakan ini. Ditemui di tempat berbeda, pengamat perencanaan kota Beni Marpaung justru berpandangan berbeda. Ia menilai untuk mengatasi kemacetan di Kota Medan bukan dengan pembangunan jalan tol, melainkan pengaturan transportasi publik, khususnya yang berukuran kecil. Menurutnya, jalan tol nantinya justru dapat menambah jumlah transportasi di Kota Medan. Menurut saya urgensinya adalah lakukan riset yang benar. Lakukan riset yang benar, bukan ujuk-ujuk mau bangun jalan tol. Ya enggak. Karena apa? Kenapa tidak? Yang kita pikirkan adalah menyadarkan masyarakat untuk menggunakan public transportasi. Nah, public transportasi yang bagaimana yang paling efektif untuk masyarakat Kota Medan. Karena memang perilakunya masyarakat Kota Medan merasa keren kalau menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu, ia meminta pihak terkait melakukan kajian lebih dalam terkait pembangunan jalan tol dalam kota. Sungai Deli
kembali menjadi salah satu jalur yang rencananya akan dilewati dalam proses pembangunan jalan tol di dalam kota Medan. Diharapkan pembangunan jalan tol ini benar-benar efektif untuk mengurai kemacetan yang terjadi di ibu kota provinsi Sumatera Utara ini. Yang tidak kalah penting, pembangunan ini nantinya sesuai dengan target penyelesaiannya di tahun 2023 mendatang. Serta pemerintah harus tetap memperhatikan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Sisilia Sinabariba, Ahmed Afriansyah, Metro TV.